gimana nggak worth it coba. Saat launching HP ini harganya 6 juta guys. Kalau untuk saat ini harga segitu sih udah dapat mid range terbaru ya, Samsung A56. Dan jujur saja dulu saya nggak begitu minat dengan HP ini, mengingat harganya yang terlalu tinggi pada saat itu. Tapi untuk saat ini beda lagi coy, harganya udah worth it banget. Hanya 1 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan Samsung A52 dengan build quality dan kualitas standar mid range-nya Samsung. Dan setahu saya produk mid range ini sangat diperhatikan guys. Bahkan masih diberikan update software sampai Android 14 One UI 6. Dan sebagai bahan informasi, HP ini saya jual ya murah saja, hanya 1 jutaan coy. Tepatnya ada di angka 1,5 juta saja. Versi tertinggi dengan penyimpanan RAM sebesar 8 GB dan internal 256 GB. Kok murah banget bang? Ya, ada minus dikit. Jadi di bagian kamera pada lensa ultrawide kacanya nggak ada coy. Bisa kalian lihat ya, yang paling atas. Tapi untuk fungsi kamera masih sangat normal sekali. Hasil gambarnya juga jelas. Kondisi fisiknya juga mulus banget coy, nggak ada dent sama sekali. Hanya lecet-lecet minor saja, nggak begitu berpengaruh. Kalau melihat dari umur yang kurang lebih sudah 4 tahun, dan dengan kondisi yang seperti ini menurut saya masih sangat layak pakai. Kemudian ada satu kekurangan lagi, yaitu HP yang saya jual ini layarnya ada shadow coy. Meskipun tipis tidak begitu kelihatan, tapi saya sampaikan di sini coy, biar jelas sehingga transaksinya berkah ya kan. Overall selama saya menggunakan HP ini tidak pernah saya temukan kendala sih. Dan kondisi layarnya yang shadow juga nggak begitu mengganggu kok. Harusnya wajar sih karena pemakaian sudah lebih dari 3 tahun. Apalagi HP ini menggunakan panel AMOLED. Dan shadow termasuk salah satu penyakit yang pasti ada pada panel layar AMOLED. Jadi untuk kalian yang HP-nya pakai panel AMOLED cepat atau lambat pasti kena shadow guys. Oh ya, sebagai informasi unit yang saya jual ini resmi ya, bukan unit Inter, jadi aman guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Untuk HP di tahun 2021 ya kan, HP ini udah lebih dari cukup sih. Ya gimana nggak mantap coba. Resolusinya Full HD Plus, layarnya AMOLED. Kemudian ukurannya juga nggak terlalu besar guys, hanya 6,5 inch saja. Tapi saya paling suka bagian kameranya sih, bulatannya kecil banget. Dan biarpun nggak ada dukungan Dolby Vision, kemudian SDR10 Plus, tapi menonton menggunakan HP ini cukup menyenangkan kok. Lumayan enak sih, bezelnya juga agak tipis guys. Bahkan lebih tipis dari mid range sekarang. Buat nonton drakor atau ngewibu, HP ini saya rasa udah cukup kok. Jika dibandingkan dengan HP sekarang di harga yang sama, jelas HP ini lebih bagus coy. Pemutaran video YouTube saja bisa sampai 4K. Dan speakernya juga sudah stereo. Terus untuk performanya gimana bang? Ini masih sangat bisa diandalkan sih menurut saya. Layarnya sudah mendukung refresh rate sampai 90 Hz. Dan itu enak banget buat scrolling lancar coy. Apalagi dipadukan dengan UI-nya, yaitu One UI 6.1 ya. Mantep banget, nggak ada obat pokoknya. Buat scroll-scroll sosmed atau pindah buka tutup aplikasi, rasanya enteng banget. Lancar aja ya coy. Daripada kalian beli seri Redmi ya kan, atau Infinix harga segitu paling cuman dapat seri Hot. Oppo, Vivo harga segitu dapat kentang kalian coy. Termasuk Samsung juga sih, harga segitu paling cuman dapat apa? A06. Itu juga sama guys, kentang pol. Ya kalau mau mending beli yang agak tuaan dikit lah. Kayak apa ini? Mid range tapi kualitas masih bagus, masih sangat worth it sekali, harganya juga terjangkau. Dan by the way HP ini menggunakan chipset yang cukup berkelas coy, Snapdragon 720. Dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256 GB, membuat HP ini cukup gahar. Skor Antutunya juga masih sangat worth it kok. Angkanya ada di 380 ribuan. Ya kira-kira untuk performa setara dengan Helio G99 lah. Sebagai bahan informasi ya, Snapdragon 720 ini cukup familiar pada saat itu.
dipakai oleh banyak banget produk seri mid-range. Bahkan Oppo seri Reno menggunakan chipset ini sampai 3 generasi coy. Ya meskipun minus di tes grafis sih. Untuk settingan tertinggi hanya dapat 5-6 fps saja. Tapi so far not bad kok, itu hanyalah angka, nggak usah terlalu dipikirkan coy. Yang penting performanya masih sangat bisa diandalkan untuk HP di harga 1 jutaan ya. Selain gahar, chipset ini juga cukup adem dan baterainya juga lumayan awet coy. Kemudian pembahasan terakhir ya soal kamera. HP ini punya banyak sekali kamera, ada 4 buah lensa kamera guys. Yaitu ada kamera utama sebesar 64 megapiksel, kemudian lensa ultrawide, lensa makro, dan juga deep sensor. HP ini mantep banget sih, di harga segitu sudah disertakan OIS coy. Dan untuk perekaman video juga sudah support Gyro Eyes guys. Tapi untuk fungsi stabilisasi hanya aktif di 30 fps saja ya. Sedangkan di 60 fps nya masih kurang begitu bagus. Resolusi 4K di 30 fps juga tidak bisa stabil. Dan untuk hasil kameranya ini mantep banget sih. Hasilnya tajam, detail, warnanya bagus coy. Dan gak berlebihan kalau saya mengatakan HP ini memiliki hasil kualitas kamera terbaik di angka 1 jutaan untuk saat ini ya. Dan bagi yang penasaran untuk hasil ultrawide, karena kacanya hilang ya, tetap bagus kok. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi biarpun kaca pelindung kameranya hilang, tapi ternyata tidak terlalu berpengaruh coy. Kemudian untuk kualitas videonya kira-kira hasilnya seperti ini. Ya lumayan stabil lah untuk HP seharga 1 jutaan. Baru terasa getarannya ketika saya ubah di 60 fps cuy. Di mode ini fungsi stabilisasi tidak bekerja sama sekali. Untuk video ultrawide-nya sih mantep banget ya, stabil cuy. Sayangnya untuk hasil video menggunakan kamera depan tidak begitu worth it kalau menurut saya. Getarannya terasa banget, ya gimana ya, memang nggak ada fitur stabilisasinya untuk kamera depan. Tapi ya sudahlah, saya maafkan, mengingat harganya yang lumayan murah cuy, hanya 1 jutaan. Kalian sudah bisa mendapatkan Samsung A52 dengan berbagai fitur unggulnya. Jadi gimana guys menurut kalian, HP ini cocok gak untuk dipakai di tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.